Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas rangkuman materi fisika kelas 12 semester 1. Ini juga ada latihan soal untuk persiapan PAS. Untuk materinya yaitu bab 1 rangkaian arus arah, bab 2 listrik statis, bab 3 medan magnet, bab 4 induksi elektromagnetik, bab 5 rangkaian arus bolak-balik, bab 6 gelombang elektromagnetik. Rangkuman bab 1 tentang materi rangkaian arus arah adalah sebagai berikut. Arus listrik adalah muatan listrik atau elektron yang mengalir. Syarat mengalirnya arus, yang pertama ada beda potensial, yang kedua ada penghambat arus, dan yang ketiga berupa rangkaian tertutup. Nah, rumus matematis untuk menghitung arus adalah sebagai berikut. I sama dengan Q per T atau sama dengan NE per T. Bisa disingkat dengan rumus Kitchen. Keterangannya adalah sebagai berikut. Q adalah muatan listrik, N adalah jumlah elektron, dan E adalah besar dari nilai elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ada hukum Ohm. Hukum Ohm secara matematis bisa ditulis bahwa V sama dengan I kali R. Kemudian ada hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, dan hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Masih rangkuman bab 1 yaitu tentang energi dan daya. Untuk mencari energi bisa digunakan rumus W sama dengan P kali T. Sedangkan untuk mencari daya, P sama dengan W per T. Nah, di sini ada beberapa rumus lain yang bisa digunakan untuk mencari energi dan daya. Selanjutnya, rangkuman bab 2 yaitu listrik statis. Ada hukum Coulomb, secara matematis bisa ditulis sebagai berikut. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini biasanya kita singkat dengan rumus kakiku retak-retak, di mana K adalah besarnya 9 kali 10 pangkat min 9. Kemudian di sini juga ada rumus untuk mencari medan listrik. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut ya. E sama dengan F per Q atau E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, untuk hukum Gauss rumusnya seperti ini. Flux listrik adalah E kali A dikali cos theta. Kemudian potensial listrik. Rumus untuk mencari potensial listrik V sama dengan K Q per R. Berikutnya tentang kapasitansi
mu0 I1 I2 per 2 pi A. Gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Rumus yang digunakan adalah F sama dengan Q V B sin theta, di mana theta adalah sudut antara arah V dengan arah B. Rangkuman selanjutnya yaitu bab 4 mengenai induksi elektromagnetik. Yang pertama, flux magnet. Flux magnet bisa juga dirumuskan dengan A B cos theta. Percobaan Faraday yaitu tahun 1831. Perubahan garis gaya magnetik yang memotong kumparan menyebabkan timbulnya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. Nah, rumus matematis yang bisa ditulis adalah sebagai berikut. S sama dengan min N delta flux per delta T. GGL induksi yang terjadi dalam suatu kumparan besarnya berbanding lurus dengan perubahan flux magnetik. Kemudian, apabila ada penghantar L, digerakkan memotong garis gaya magnet B secara tegak lurus dengan kecepatan V. Maka pada penghantar akan timbul GGL induksi atau E yang besarnya bisa dirumuskan E sama dengan BLV. Selanjutnya, masih rangkuman bab 4 mengenai GGL induksi diri. Apa sih itu GGL induksi diri? Nah, pada saat lampu hendak menyala dan hendak mati, jika kita amati masih ada nyala kecil yang berarti masih ada arus listrik. Arus listrik inilah yang disebut dengan arus induksi sendiri atau IS. Karena ada arus, maka ada beda potensial. Beda potensial inilah yang disebut dengan GGL induksi diri atau ES. Nah, besarnya bisa dirumuskan secara matematis seperti ini. ES sama dengan min L delta I per delta T, di mana L ini adalah induktansi diri dari kumparan, satuannya Henry disingkat H. L itu juga bisa dirumuskan minus N flux per I. Kemudian energi yang tersimpan dalam induktor ini bisa dirumuskan W sama dengan setengah LI kuadrat. Selanjutnya rangkuman bab 5 tentang rangkaian arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau alternating current merupakan arus listrik, di mana besar dan arahnya berubah-ubah secara bolak-balik, berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Rangkaian AC ada 3, yaitu rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Nah, ini adalah hubungan antara harga maksimum dengan efektif. Rumusnya sebagai berikut. I efektif sama dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Kemudian ada jenis rangkaian. Yang pertama induktif, di mana XL lebih besar daripada XC. Tetanya lebih besar dari 0, sifatnya V mendahului I. Jenis rangkaian kedua yaitu kapasitif, XL-nya lebih kecil dari XC, tetanya lebih kecil dari 0, sifatnya V tertinggal I. Yang ketiga
per akar dari N0 kali mu0. Bisa juga cepat rambat gelombang elektromagnetik ini atau cepat rambat gelombang cahaya C sama dengan lambda kali F. Keterangannya adalah sebagai berikut. N0 itu adalah permitivitas ruang hampa yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Sedangkan mu0 itu permeabilitas ruang hampa. Mu0 itu besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7. Dan C adalah cepat rambat cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, rangkuman selanjutnya masih bab 6, yaitu tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Di sini terlihat bahwa gelombang elektromagnetik itu terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Dari gelombang radio ke sinar gamma itu frekuensinya semakin besar. Jadi gelombang radio memiliki frekuensi yang paling kecil, sedangkan sinar gamma memiliki frekuensi yang paling besar. Tapi sebaliknya, gelombang radio memiliki panjang gelombang yang paling besar, sedangkan sinar gamma memiliki panjang gelombang yang paling kecil. Kemudian hubungannya dengan energi bagaimana? Panjang gelombangnya bertambah, ya. Apabila panjang gelombangnya bertambah, itu membuat energinya semakin kecil. Jadi kebalikan, ya. Yang memiliki energi paling besar adalah sinar gamma, ya, karena panjang gelombangnya paling kecil. Sinar gamma memiliki panjang gelombang yang kecil, tapi dia mempunyai energi yang besar. Nah, di sini cahaya tampak itu panjang gelombangnya sekitar 400 nanometer sampai 700 nanometer. Selanjutnya ada beberapa latihan soal. Nah, ini bisa kalian kerjakan. Nomor 1. Oke, bisa dibaca dan ditulis jawabannya pada kolom komentar. Nomor 2. Oke, selanjutnya nomor 3. Nah, ini nomor 4. Dan ini nomor 5. Silahkan dikerjakan. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.